Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sultan Krisna Nugraha dengan NIM 24060511009096. Di sini saya dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pengembangan web menggunakan PHP, yaitu konsep dasar, state, cookie, dan JSON, serta bagaimana cara melakukan manajemen berkas secara dinamis yang meliputi operasi direktori dan operasi file dalam server menggunakan PHP. Pembahasan ini akan saya kemas secara sederhana, runtut, dan disertai dengan contoh implementasi kode praktis agar mudah kita pahami secara bersama. Mari kita lanjut ke pembahasan pertama, manajemen. Sebelum kita menulis kode untuk menyimpan data pengguna, kita harus memahami terlebih dahulu sifat mendasar dari protokol komunikasi yang digunakan World Wide Web, yaitu HTTP. Next, kita masuk ke HTTP stateless dan solusi state. Nah, secara bawaan atau default, protokol HTTP yang kita gunakan sehari-hari bersifat stateless. Apa artinya? Yakni setiap request atau permintaan yang dikirimkan oleh browser lain ke server web diproses sebagai transaksi mandiri. Server tidak memiliki ingatan terhadap apa yang dilakukan klien pada detik sebelumnya. Begitu transaksi selesai, server langsung lupa. Nah, kondisi stateless ini menimbulkan masalah baru. Mengapa kita memerlukan state? Bayangkan jika sebuah website e-commerce tidak bisa mengingat barang apa yang baru saja kita masukkan ke keranjang belanja saat kita berpindah halaman, atau kita harus terus-menerus mengetik username atau password. Nah, setiap kali mengetik menu baru. Oleh karena itu, kita membutuhkan mekanisme penanganan state untuk mempertahankan informasi pengguna secara berkelanjutan selama mereka menjelajahi web. Berikutnya kita masuk ke mekanisme cookie dan JSON. Nah, kita lanjut ke mekanisme cookie dan JSON. Untuk mempertahankan state tersebut, PHP menyediakan dua mekanisme utama, yaitu cookie dan JSON. Nah, mari kita bedakan keduanya berdasarkan 3 poin penting. Yang pertama adalah lokasi penyimpanan cookie disimpan langsung di dalam browser atau komputer klien berupa file teks kecil, sedangkan JSON disimpan secara aman di dalam sistem penyimpanan server. Berikutnya adalah cara kerja. Karena JSON diletakkan di server, browser klien hanya perlu menyimpan satu pengenal unik berukuran kecil yang disebut JSON ID. Nah, ini biasanya dikirim kembali ke server via cookies secara otomatis. Ketiga adalah faktor keamanan. Karena disimpan di server, JSON jauh lebih aman dari manipulasi pihak luar. Informasi sensitif seperti status login atau level user sangat disarankan disimpan menggunakan JSON. Sementara data non-sensitif seperti preferensi tema, warna gelap atau terang, atau pengaturan bahasa bisa disimpan di dalam cookie. Berikutnya kita masuk ke bagian 2, yakni operasi direktori PHP. Nah, setelah memahami cara mengelola data state pengguna, mari kita pelajari bagaimana PHP berinteraksi langsung dengan sistem operasi server. Diawali dengan bagaimana cara kita mengelola folder atau yang bisa disebut dengan direktori. Di sini kita masuk ke kemampuan operasi direktori. PHP dilengkapi dengan fungsi bawaan yang sangat kuat untuk mengelola direktori. Ada 3 operasi utama yang paling sering digunakan, yaitu membuat dan cek, membaca isi dan menghapus. Nah, untuk membuat dan memeriksa direktori, kita bisa memerintahkan PHP untuk membuat folder baru secara dinamis menggunakan fungsi mkdir. Namun sebelum membuatnya, kita sebaiknya memeriksa apakah folder tersebut sudah ada atau belum menggunakan fungsi conditional is_dir guna menghindari terjadinya error. Berikutnya kita masuk ke membaca isi direktori. Nah, kita bisa melihat berkas atau subfolder apa saja yang tersimpan di dalam suatu direktori menggunakan fungsi scan dir
fungsi ini akan mengembalikan daftar file ke bentuk array. Berikutnya ada menghapus direktori. Jika folder sudah tidak diperlukan, kita menghapusnya secara permanen lewat fungsi rmdir. Perlu dicatat bahwa fungsi rmdir ini hanya dapat menghapus direktori yang kondisinya sudah benar-benar kosong. Jadi jika filenya ada isinya, maka kita harus menghapus foldernya terlebih dahulu. Berikut ini adalah contoh implementasi dari kodenya. Nah, mari kita lihat contoh implementasi kodenya pada layar. Di sini kita mendefinisikan variabel folder dengan nama uploads. Nah, sebelum membuat folder tersebut, kita melakukan pengecekan logis dengan menggunakan if is dir dalam kurung $folder, yang artinya jika directory uploads belum ada, maka jalankan fungsi mkdir. Nah, mkdir folder. Nah, untuk membuat folder baru tersebut dengan hak akses penuh atau read write. Namun jika folder tersebut ternyata sudah ada di server, program akan langsung melompat ke blok else dan meninggalkan pesan directory sudah ada. Teknik validasi seperti ini merupakan standar penulisan kode yang aman agar sistem kita terhindar dari crash. Dan ini untuk fungsi membaca file dan folder di dalam directory. Dan ini untuk menghapus folder atau file dalam directory. Berikutnya kita beralih ke bagian 3, yaitu sekaligus pembahasan teknis terakhir kita, yaitu operasi file. Kita akan belajar bagaimana proses isi file secara spesifik. Nah, berikutnya ada kemampuan operasi file. Sama seperti directory, PHP memiliki fungsi spesifik untuk memanipulasi file fisik di server. Pertama, yakni membuat, menulis atau write. Kita menggunakan fungsi fopen yang digunakan untuk membuka atau membuat file baru, lalu menuliskan baris teks ke dalamnya menggunakan fungsi write. Nah, berikutnya ada membaca file atau read. PHP mempermudah proses pembacaan seluruh isi file teks menjadi sebuah string instan dengan fungsi file get contents. Berikutnya ada menghapus file atau delete. Nah, untuk membuang file yang tidak lagi digunakan agar hemat ruang penyimpanan, PHP menggunakan fungsi unlink. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam implementasi kode. Sama ini yang pertama, mari kita lihat dulu alur penulisan dan pembacaan berbasis pada contoh kode berikut ini. Untuk menulis data, pertama kita buka file bernama yang menggunakan catatan file open membuka catatan.txt dan mode W yang berarti write atau tulis. Jika file belum ada, PHP akan membuatnya secara otomatis. Setelah file terbuka, kita masukkan string teks menggunakan fwrite. Yang paling penting, pastikan kita selalu memanggil fclose untuk menutup koneksi file agar memori server kembali bersih dan tidak terkunci. Sedangkan untuk membaca data di bawahnya, kita pastikan dulu filenya benar-benar ada dengan menggunakan file exist. Nama file. Berikutnya, jika sudah ada, maka kita akan panggil menggunakan file get connect, nama file, untuk membaca seluruh teks di dalamnya dengan langsung menampilkan ke layar browser. Berikutnya ada fungsi menghapus file menggunakan unlink. Nah, ini untuk alur kerja penulisan file. Sebelum menulis, kita harus mendefinisikan mode berkas. Setelah selesai melakukan operasi manipulasi file, harus segera ditutup demi alasan keamanan dan
beban memori server. Nah, ini ada daftar mode file utama di PHP. Ya, ini sebagai panduan tambahan, tabel di layar menunjukkan mode-mode penting saat kita buka file menggunakan fungsi fopen. Pemilihan mode ini menentukan bagaimana perilaku pointer berkas di dalam server. Yang pertama ada mode read. Ya, ini digunakan untuk murni hanya untuk membaca isi file dari baris awal mode, dan ini akan memicu error jika file yang dicari ternyata tidak ada. Yang kedua ada write, digunakan untuk menulis ulang file dari awal. Mode ini akan menghapus semua konten lama di dalam file tersebut dan menggantinya dengan data baru. Berikutnya ada mode A, ya ini append. Sangat berguna jika ingin menambahkan baris teks baru di akhir file tanpa menghapus data lama, seperti membuat sistem catatan aktivitas ataupun log. Berikutnya ada X, yaitu exclusive void, berfungsi untuk membuat file baru dan menulis data, namun akan mengembalikan nilai error jika file tersebut ternyata sudah ada sebelumnya di dalam server. Nah, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata ataupun kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.